Erin secara belak-belakan sebut Sunan Kalijaga tidak profesional sebagai advokat. Pernyataan itu disampaikan Erin terkait mundurnya Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum Erin dalam praharanya melawan mantan ART-nya Herawati. Secara mengejutkan, Erin juga menanggapi terkait postingan Sunan Kalijaga di sosial media soal ART sebagai bagian dari keluarga Sunan. Tak hanya itu, Erin juga menjawab kabar soal ART-nya Nur Rohmah dikabarkan kabur dari rumah dengan loncat pagar. Padahal Nur Rohmah sebelumnya telah diperiksa penyidik Polres Jakarta Selatan terkait prahara hukum Erin versus mantan ART-nya. Terkait isu bahwa Nur Rohmah digiring keterangannya di depan penyidik oleh pihak Erin pun dijawab tuntas oleh pihak Erin kemarin. Benarkah Nur Rohmah justru menjadi saksi yang ditunjuk oleh pihak Herawati dan bukan dari pihak Erin? Apa kata Erin soal alasan Nur Rohmah kabur dari rumah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kejutan demi kejutan kini muncul di balik prahara hukum antara Erin versus mantan ART-nya Herawati. Selain soal ART Erin yang kabur dari rumah dengan meloncat pagar, juga soal kuasa hukumnya Sunan Kalijaga yang mengundurkan diri. Ditemui awak media kemarin, Erin yang didampingi kuasa hukumnya yang baru mengungkapkan responnya atas keputusan Sunan Kalijaga memutuskan tidak lagi menangani perkara hukum Erin dalam melawan langkah hukum mantan ART-nya Herawati. Dalam konferensi persnya kemarin, Erin menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui alasan Sunan tersebut untuk mundur karena tidak disampaikan kepadanya. Menurut Erin, Sunan Kalijaga tiba-tiba menggantinya dengan firma hukum lain yang belum disetujui oleh Erin. Sementara pembayaran royalti sebagai kuasa hukum sudah ia berikan kepada Sunan Kalijaga. Karena hal itu, Erin pun menyebut Sunan Kalijaga tidak profesional. Kemudian terkait postingan Sunan Kalijaga yang menyinggung tentang ART sebagai bagian dari keluarga, respon Erin kemarin pun mengejutkan. Ya, karena kan memang dari awal saya mempercayakan ke Pak Sunan, terus pokoknya udah mempercayakan dan saya juga udah membayar lawyer fee, udah kewajiban saya udah saya serahkan gitu semuanya, tapi kan tiba-tiba ada didelegasikan, itu aja sih. Silahkan aja tanggapi ke mereka langsung, maksudnya apa gitu. Kalau saya sih nggak bisa nanggapin macam-macam lah. Yang penting saya hubungannya baik kok sama mereka, istrinya juga teman saya, ya kita nggak ada masalah. Saya juga nggak paham kenapa dia bikin seperti itu, ya silahkan langsung tanyakan ke beliau. Erin juga menanggapi terkait ART-nya yang bernama Nur Rohmah yang kabur dari rumahnya. Menurutnya, Nur Rohmah sebenarnya baik-baik saja sebagai ART Erin. Namun, karena terus ditelepon dan ditanyai oleh sang suami lantaran orang tuanya di kampung sedang menderita sakit, sehingga menurut Erin, ART-nya tidak bisa fokus bekerja dan memilih pulang. Terkait permintaan Nur Rohmah untuk pulang ke kampung, menurut Erin hal itu sudah diurus oleh penyalurnya. Kemudian terkait kesaksian ART Nur Rohmah di Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut pihak Erin, ia ditunjuk sebagai saksi oleh pelapor, yaitu Herawati, bukan oleh Erin. Pihak Erin juga membantah kalau keterangan Nur Rohmah di hadapan penyidik diarahkan oleh pihak Erin. Sebenarnya kemarin si Nur itu udah baik-baik aja sama saya, nggak ada masalah sih, cuman karena mungkin dia sendiri dan terus-terusan diganggu sama suaminya kan untuk terus pulang ya akhirnya kan jadi gak fokus kerja. Sebenarnya kalau kita sama kerja sama kita baik-baik aja, semua nggak ada masalah ya, cuman ya tiba-tiba didesak terus untuk pulang, alasannya katanya orang tuanya sakit, ini itu, ya sudah lah, jadi saya juga nggak bisa maksa ya kan. Tapi waktu itu katanya nggak diizinin pulang katanya ya saat ini. Udah ada penyalur lah yang ini kan mengatur semuanya. Ya itulah mungkin jadi salah satunya pasti adalah yang pihak-pihak yang
apa ya Pak, jadi bikin rumit ini, jadi kan harusnya kan nggak perlu kayak gitu kan. Sebenarnya kita baik-baik aja, cuman kan jadinya dibesar-besarkan gitu kan. Berarti Mbak Erin nggak benar dong kalau saat itu nggak mengizinkan pulang ART Nur sendiri? Iya, karena saya udah ada komunikasi sama penyalurnya dan saya bisa buktikan itu semua. Saya mau menanggapi mengenai saksi atas nama saudari Nur ya. Kebetulan saya mendampingi saat itu. Jadi yang saya mau titik beratkan ke sini, kami ini kuasa hukumnya dari Bu Erin ya. Tidak ada kepentingan kami untuk mendampingi saksi. Tapi saya anggap ini sebuah kebaikan atau kebijakan beliau yang Pak Romzi, Nur ini tidak mau menghadiri atau datang undangan yang 3 undangan itu ya, salah satunya sih ini, karena yang 2 itu kan sudah berhenti terlebih dahulu ya. Nah, dengan dia tidak mau memberikan keterangan itu, kan bisa merugikan pelapor atau merugikan kami, karena keterangan saksi ini kan menjadi poin-poin dalam penyidikan maupun lidikan. Nah, di situ difasilitasin lah, kami dampingin. Tadinya dia tidak mau memberikan keterangan loh. Kami dampingi, saya yang mendampingi. Poin kedua yang saya mau sampaikan lagi itu mengenai saksi ini yang menunjuk ini pelapor loh, bukan dari kita terlapor loh. Tapi kan penggiringan opini itu kan seolah kayak dipaksa memberikan kesaksian. Dia tidak mau memberikan kesaksian sampai kami harus mendampingi baru dia mau memberikan kesaksian tersebut. Nanti mudah-mudahan humas dari Polres bisa memberikan keterangan, karena saya membuka ini kan tidak mungkin juga, tapi saya kasih benang merahnya. Saya sampaikan di depan penyidik kepada saksi Nur, sampaikan semuanya tanpa ada intervensi. Jadi kalau dia bilang adanya paksaan, 2 poin ini tertuang kok mengenai handphonenya ditahan setelah kejadian. Ya kita punya alasan ya. Setelah kejadian bukan dibaru kerja langsung ditahan. Justru kan majikan kan juga kan mau komunikasi kalau lagi di luar. Handphone itu setelah kejadian dengan alasan takut terkontaminasi. Lalu KTP semua Mas. ART di rumah saya pun kadang kalau dia punya ijazahnya saya tahan. Fungsinya apa ya? Tidak melarikan diri, tidak mencuri, kan itu fungsinya. Jadi kalau ada paksaan lucu, orang ini dituang di BAP kok. Makanya silakan tanya ke bagian humas atau penyidik di Polres. 2 poin ini dituang yang selama ini digembor-gembor, dihalangi, ditutup, digiring opininya, adanya larangan. 2 poin ini dituang kok di BAP itu. Ada di BAP itu 2 ini. Sebelumnya, ART Erin yaitu Nur Rohma telah diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, diduga sebagai saksi dari pihak Erin. Nur Rohma ketika itu terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan didampingi oleh kuasa hukumnya. Namun, sikap Nur Rohma tampaknya berbeda ketika ditemui awak media di Polres Metro Jakarta Selatan sebelum dan setelah dirinya diperiksa penyidik. Jika biasanya ia mau diwawancarai awak media, kali ini ia hanya diam 1000 bahasa. Kuasa hukum berdalih bahwa kliennya merasa ketakutan. Banur sini ngapain Banur? Maaf ya, tenor ketakutan Mbak. Tolong ya, tolong bisa dimengertiin ya, tolong bisa dimengertikan ya. Iya, Bang. Ini orangnya ketakutan. Bang, abang ada. Nanti segala sesuatunya akan kita jelaskan dalam pemeriksaan ya. Jadi minta tolong nih, tolong ya. Tolong Pak. Nih. Mbak tadi gimana Mbak di atas Mbak? Tadi Kak, Ada berapa pertanyaan, Mbak? laporannya. Bang ada berapa pertanyaan Bang? Laporannya Erin atau Era ini sebagai saksi, Kak. Sedikit ini, sebagai saksi laporan Erin atau apa Bang? Laporannya seperti apa, Bang? Bang, mungkin laporannya sedikit Bang, seperti apa Bang? Bang payungnya ketinggalan Bang di depan Bang. Nggak mau diambil Bang. Pertanyaan Kak.
Di sisi lain, mantan ART Herawati sebelumnya juga mengungkap bahwa ia merasa sedikit lega setelah DPR RI mendengar pengaduannya dan memutuskan bahwa 2 laporan polisi Erin atas dirinya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik serta pelanggaran perlindungan data pribadi dijamin DPR RI tidak dapat diproses di ranah hukum. Herawati juga mengaku tidak menyangka bahwa langkah hukumnya terkait kasusnya dengan Erin bisa sampai berada di titik ini, di mana kasusnya sampai mendapat atensi dari pihak Komisi 3 DPR RI. Ya awalnya nggak nyangka aja gitu kan, kok sampai di titik ini gitu. Ya nggak nyangka awalnya sih. Tapi alhamdulillah terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Rike, Pihak Pitaloka dan staf-stafnya, terima kasih udah membantu saya sehingga sampai di sinilah gitu. Terus juga udah membantu saya ke LPSK dan ya alhamdulillah aja. Semoga prosesnya tetap berjalan lah. Kalaupun pihak sana ada perdamaian nanti biar lawyer saya aja kalau masalah kayak gitu. Alhamdulillah udah sedikit lega sih. Pokoknya saya terima kasih. Iya. Terima kasih sama Ibu Rike Diah Pitaloka. Terkait itu mungkin semua punya hak bisa mau mengajukan pendapat ke Komisi 3, itu semua punya hak. Kita nggak ada batasan soal itu. Semua punya hak. Kalau mereka mau mengajukan pendapat ke Komisi 3 ya silakan saja. Di sisi lain, mantan ART Erin bernama Nia ungkap bahwa KTP dan gajinya masih ditahan. Erin, lantas, benarkah Nia juga mengungkap jam kerja sebagai ART di rumah Erin selama 18 jam dan adanya pembatasan dalam menggunakan handphone? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Seorang mantan asisten rumah tangga Erin bernama Nia sebelumnya tak hanya mengungkap kebiasaan Erin yang diduga sering mengeluarkan kata-kata kasar, tapi juga mengungkap curahan hatinya yang tengah merasa galau dan sedih lantaran KTP dan sisa gajinya ia akui masih ditahan oleh Erin. Nia juga mengungkap bahwa ia rupanya bisa bertahan cukup lama bekerja sebagai ART di rumah Erin. Justru karena dikuatkan oleh Andre Taulanya dan anak Erin. Kesaksian Nia selaku mantan ART Erin tersebut pun mendulangkan kejutan luar biasa. Karena selain nasibnya yang masih harus menanti kepastian dikembalikannya KTP berikut sisa uang gajinya, Nia juga mengungkap seperti apa perlakuan Erin terhadap ART yang melakukan kesalahan ketika bekerja. Perilakunya sih kalau kita nggak salah sih nggak bakalan domelin ya, asal bener sih. Sorry kita punya kesalahan emang begitu yang diceritain. Katanya kakak juga dikuatin sama Bang Andre Daulani sendiri dan anaknya biar betah kerja, apa itu benar kak? Oh, iya benar. Bisa diceritain nggak kak? Itu kan karena saya gara-gara masalah jam ya, masnya juga tahu kan karena jam jatuh, terus juga omongannya juga lumayan ya, terus kan ibaratnya anak-anak juga Mbak sabar ya gitu, hanya biar kuat aja sih. Agak kaget ya, biasanya kan Bu Erin hanya omongannya doang yang lumayan kasar. Terus juga ibaratnya ini bener apa enggak. Terus kan penyalurnya juga kontak ke saya ya, DM saya ada kasus enggak nih sama Bu Erin. Saya jujur, KTP saya kan ditahan, kekurangan saya gaji saya juga ditahan kan. Kata itu kan ayo up dong gitu kan. Yang lainnya ini juga pada up, makanya saya up ke sosial media. Awal masuk itu kan emang ditahan mas, jujur aja ditahan. Nanti kalau kita pulang tuh dibalikin. Tapi pas waktu saya itu kan saya udah minta, saya mau pulang tuh baik-baik ya. Maksudnya keluar udah tahu ibu izin, tapi ibu belum bangun. Saya tungguin sampai jam 9 siang tuh nggak bangun-bangun. Apalagi keadaan mau lebaran, otomatis saya ngejar tiket lah ya, tiket bis atau segala macam saya tinggal. Tapi saya WA juga, KTP gimana, sama
kekurangan gaji, jujur aja kekurangan gaji. Tapi kan beliau bilangnya nunggu saya pulang balik lagi nih ke Bintaro gitu kan. Waktu itu kan ya udahlah nanti dulu. Saya udah nyampe di kampung, saya bilang jujur Bu, saya nggak jadi ke situ. Tolong KTP sama perang gaji dibalikin gitu. Tapi nggak ada tanggapan sampai sekarang. Nia juga mengungkap soal jam kerja sebagai ART di rumah Erin. Menurut Nia, ia mulai bekerja dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Jam kerjanya jika ditotal menjadi 18 jam. Hal itu tentu melebihi jam kerja pegawai kantoran yang rata-rata bekerja selama 8 jam sehari di luar jam lembur. Diduga karena jam kerja yang cukup panjang ini membuat para ART Erin tidak betah dan keluar. Diakui Nia bahwa para ART memang menginap di rumah Erin dengan makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh sang majikan, layaknya bagian dari keluarga Erin. Namun, Nia juga menyebut bahwa di rumah Erin memang ada aturan pembatasan waktu menggunakan handphone. Nia seakan membantah klaim sebelumnya yang menyebutkan bahwa para ART free wifi di rumah Erin. Oh, kita sistemnya bangun jam 4 ya, mulai kerja jam 5, start kita jam 5 sampai jam 11 malam lah. Oh, kita nginep di rumahnya. Oh, di rumahnya. Oh, di rumahnya. Kalau untuk makan, minum dan lain juga disediain. disediain. Pas saya di sana tuh HP tuh nggak boleh terlalu pegang HP. Kerja kita khusus kerja gitu. HP paling nanti kalau kita udah istirahat baru pegang HP. Nggak kayak yang di berita-beritain Mbak Hera bilang free wifi. Emang free wifi, tapi kita juga ada batasan main HP-nya. Di sisi lain, pihak Sunan ungkap alasan dibalik keputusannya mundur dari perkara hukum Erin melawan mantan ART-nya. Lantas, benarkah langkah Sunan Kalijaga tersebut tidak melanggar prosedur dan kode etik? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Mundurnya Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum Erin dalam menangani perkara melawan mantan ART-nya Herawati masih mengundang rasa penasaran publik terkait alasan dibaliknya. Untuk menjawab hal itu, Agustinus Nahak selaku anggota tim kuasa hukum Sunan Kalijaga sebelumnya telah angkat bicara. Agustinus Nahak menjelaskan terkait alasan-alasan advokat yang memilih tidak lagi menangani perkara hukum kliennya atau memutuskan mundur sebagai kuasa hukum. Menurut Agustinus Nahak, langkah Sunan Kalijaga memutuskan mundur sebagai kuasa hukum Erin kliennya dilakukan dengan cara yang benar dan tidak melanggar prosedur serta kode etik. Langkah Sunan Kalijaga di mata Agustinus Nahak adalah suatu sikap profesional demi menempatkan prinsip hukum, etika, dan rasa keadilan di atas hubungan perwakilan dengan klien. Kenapa mundur? Karena itu hal yang biasa sebenarnya. Pengacara mundur dari kliennya atau klien misalnya mencabut kuasa dari para pengacara itu hal yang biasa saja. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Bang Sunan ya tentunya dengan tata cara yang benar dan juga tidak juga melanggar etika. Contoh ya perkara yang saat ini ditangani oleh Bang Sunan dan tim ya, bahwa secara sah dan etis Bang Sunan misalnya mundur itu tidak ada pelanggaran prosedur di situ, termasuk kode etik. Justru meninggalkan sikap profesionalis, menempatkan prinsip hukum ya dan etika dan rasa keadilan di atas hubungan perwakilan. Jadi memang ini harus di dua belah pihak harus duduk bersama lah. Karena awalnya kan jadi pengacara dan klien. Awalnya hubungannya baik. Apapun itu, walaupun tidak lagi menjadi hubungan hukum dalam penanganan suatu perkara, tapi hubungan baik itu harus tetap dijaga. Yang kedua juga memang kedua belah pihak juga harus tetap menjadi teman lah, sebagai sahabat yang baik walaupun di luar daripada penanganan perkara begitu. Sebenarnya bukan tiba-tiba juga. Saya ini kebetulan
sampai saat ini belum ketemu Bang Sunan nih, mau tanya alasan mendasar. Tapi kalau dari sisi advokat, saya harus menjelaskan itu bahwa ketika klien tidak memberikan informasi yang benar, sesuai dengan fakta yang diperoleh para advokat, atau kliennya itu wajib si pengacara harus mempertanyakan itu. Tapi kalau hubungan itu berakhir, misalnya dalam penanganan perkara ini sudah tidak ada hubungan hukum, sudah berakhir atau advokat sudah mundur, ini juga hak mutlak klien atau kewajiban klien. Dan di sini juga bahwa Bang Sunan juga tidak pernah membocorkan rincian kasusnya seperti apa, karena menyebutkan di sini soal perasaan pribadi ya, dianggap keluarga. Jadi ini menurut saya sudah sesuai dengan privasi, jadi tidak ada pelanggaran kerahasiaan di sini. Itu sangat penting harus kita sampaikan kepada masyarakat. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.